about all this Christmas business? Getting depressed and all that. It happens to me every year. Puji Tuhan. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Pendeta Yosef Riri Masih, Gembala Jemaat GBI Rumah Kasih. Saya ingin mengucapkan selamat merayakan Natal buat teman-teman semua. Kita mengucap syukur karena kasih Tuhan yang begitu besar. Tuhan rela menjadi manusia. Itulah Yesus Kristus. Dan bagi kita yang percaya, itu kasih karunia dari Tuhan. Orang bisa menerima Yesus sebagai Tuhan, itu karunia dari Tuhan, bukan karena pilihan kita. Yohanes 15 ayat 16, Tuhan Yesus berkata, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Tuhan memilih kita untuk percaya bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menanggung hukuman dosa kita, untuk menanggung kutuk ganti kita. Agar setiap kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita sudah bebas dari penghukuman dosa, kita sudah bebas dari kutuk hukum Taurat, dan Tuhan sudah pindahkan kita masuk kerajaan surga. Haleluya, haleluya. Sebab itu Natal itu membawa sukacita yang besar. Malaikat surgawi datang memberitakan kepada para gembala dan juga untuk kita semua, ada kesukaan besar bagi seluruh umat manusia. Oh, Yesus Kristus telah lahir, Juru Selamat telah datang ke dunia untuk menyelamatkan kita semua. Mari kita merayakan Natal dengan penuh sukacita, karena memang Natal adalah kabar yang terbaik, kabar yang terindah, kabar sukacita yang besar bagi seluruh umat manusia. Bagi kita yang percaya, pergilah dan memberitakan kabar baik ini. Selamat merayakan Natal. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Salam. Saya Jasarmen Purba SH, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Majelis Umat Kristen Indonesia. Dengan ini mengucapkan selamat Hari Natal 25 Desember 2021 dan selamat Tahun Baru 1 Januari 2022 kepada Maranatha TV Network. Kami merasa bersukacita berbagai acara-acara kegiatan diadakan oleh Maranatha TV Network sampai kepada acara Maranatha Gospel Music yang merupakan sarana untuk kreativitas anak-anak Tuhan sehingga dapat menjadi unity the body of Christ dan puji-pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Harapan kami, festival ini bisa membudaya ke seluruh Nusantara dari Sabang sampai Merauke untuk menumbuhkan bangsa Indonesia, untuk menumbuhkan rasa percaya diri, satu bahasa, satu bangsa. Karena Maranatha TV Network yang kami ketahui bergerak juga di bidang membangun kebangsaan Indonesia. Untuk itu kami menyatakan selamat secara khusus juga kepada seluruh pimpinan Maranatha The Group yang kami ketahui mempunyai banyak jaringan untuk membuat film, begitu juga untuk mengadakan kerjasama bagaimana bisa membina anak-anak muda menjadi hidup mandiri sehingga menjadikan Indonesia penuh dalam hal kemenangan untuk digitalisasi masa depan. Untuk itu sekali lagi kami dari MUKI mengucapkan selamat Natal dan selamat Tahun Baru. Semoga kasih Tuhan dalam rangka Natal ini bisa bertumbuh dan berkembang ke seluruh umat yang di bawah jaringan Maranatha TV Network. Selamat dan kami ucapkan terima kasih. Halo, shalom semuanya. Di sini Kapten Rico Setamavela ingin mengucapkan selamat Natal dan menyongsong tahun baru bagi keluarga besar MGM atau Maranatha dalam acara festival MGM. Sekali lagi, pengurapan Tuhan penuh, kita dipakai Tuhan luar biasa. Setiap kita menjadi terang bagi dunia yang gelap ini. Dan kiranya tidak hanya perayaan Natal biasa, tetapi ada pengurapan Tuhan, ada jamahan, ada
output yang luar biasa bagi jiwa-jiwa di luar sana yang belum mengenal terang Kristus. Sekali lagi, Tuhan Yesus memberkati dan selamat Natal. Shalom, saya Rati. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Natal dan selamat menyambut Tahun Baru 2022. Kiranya damai sejahtera dan sukacita Natal selalu menyertai dan memberkati kita. Sekalipun tahun ini kita melalui Natal masih dalam masa pandemi, biarlah hal ini menjadi pengingat bagi kita untuk kita selalu bersyukur bahwa penyertaan Tuhan selalu senantiasa di dalam hidup kita. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya! Mari kita berikan pujian kepada Raja yang telah hadir di tengah kita. Dia lahir menyelamatkan kita. Umat manusia, amin. Mari dengan sukacita kita katakan. Pujian bersama memuji-Mu Tuhan, satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria, besar Tuhan ditinggikan di atas segalanya. Tuhan ditinggikan, puji Dia, Gloria. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Kami datang bawa pujian bersama memuji-Mu Tuhan, satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Sekali katakan kami, Bu. Kami datang bawa pujian bersama memuji-Mu Tuhan, satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Pujian hormat kami kepada Tuhan, amin. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise, Gloria. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise, Gloria. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise.
kabar baik, lahir Kristus terang ajaib. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia, permaklumkan kabar baik, lahir Kristus terang ajaib. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia. Mari sekali lagi sampai tempat saya sorakan. Haleluya, gloria. Mari angkat kedua tanganmu yuk. Haleluya. Mari muliakan Tuhan. Mulia sekali lagi, gloria. Gloria, muliakan Tuhan. Dari pulau dan beamben terdengar lagu pujian semua. Mari saudara, angkat kedua tanganmu, katakan gloria. Muliakan Tuhan. Sekali lagi, gloria. Gloria, muliakan Tuhan. Muliakan. Mari lebih lagi katakan gloria. Gloria, mulia. Sekali lagi katakan gloria. Gloria, muliakan Tuhan. Muliakan. Sekali lagi muliakan. Muliakan Tuhan. Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat kita. Sampai sorakan. Haleluya, Tuhan Yesus dahsyat. Amin. Haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, shalom saudara. Kita berjumpa lagi saudara. Hari ini hari yang spesial karena hari ini kita sama-sama menikmati hari Natal. Puji Tuhan, walaupun kita masih beribadah di rumah masing-masing, tapi saya percaya Tuhan Yesus hadir di setiap rumah-rumah saudara. Amin saudara. Amin. Mari saudara siapkan hatimu sebelum kita akan mengangkat pujian dan menyembah Tuhan. Kita mau bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu Tuhan. Kami sudah tiba Tuhan hampir di penghujung tahun ini Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Kami ada sampai saat hari ini Tuhan, semua itu karena kebaikan-Mu. Dan biarlah Tuhan hari ini kami membawa hati kami membawa hidup kami hanya buat Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah pujian dan penyembahan yang kami naikkan itu dapat menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terima kasih Yesus. Mari saudara, siapkan hatimu. Thank you Jesus. Terima kasih Bapa. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Berseru, berharap dalam Yesus. Mari kita mau sama-sama angkat pujian ini dari awal kata kekuatan di hidupku. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia
setia menopangku berseru berharap dalam Yesus. Mari angkat kedua tanganmu, katakan ajaib kau Tuhan, ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tanganmu seluruh hidupku tak akan goyah selalu. Kita boleh sama-sama kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Mari sekali lagi angkat pujian ini, katakan kekuatan di hidupku. Kami dapat di dalam-Mu Yesus. Ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku berseru berharap dalam Yesus. Mari sekali lagi angkat tanganmu, katakan ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tanganmu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Mari sekali lagi kita mau sembah, diangkat tangan kita, katakan ajaib kau Tuhan, ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaan, dalam tanganmu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Sekali lagi, tak akan goyah selamanya. Terima kasih Tuhan, hanya nama-Mu Tuhan kami tinggikan Yesus. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Allahku. Yesusku, ku datang ke hadirat-Mu untuk sembah-Mu. Allahku, Yesusku, ku mau tinggikan nama-Mu Tuhan saat ini. Merangkat kedua tanganmu, katakan tinggikan, tinggikan, agungkan, sembahlah nama Yesus, hanya nama-Mu Yesus buat jiwaku. Tinggikan, agungkan, sembahlah nama Yesus. Ku mau beri seluruh hidupku kepada
Yesusku, kami mau tinggikan Kau. Ku mau tinggikan nama-Mu Tuhan saat ini. Mari angkat kedua tanganmu, katakan tinggikan, tinggikan, agungkan, sembahlah nama Yesus. Hanya nama-Mu Yesus buat jiwaku. Tinggikan, tinggikan, agungkan, sembahlah nama Yesus. Ku beri seluruh hidupku kepadamu. Terima kasih Tuhan, sebab hanya Engkau yang layak kami tinggikan. Terima kasih Tuhan. Segala pujian hanya bagi-Mu. Mari angkat kedua tanganmu saudara. Haleluya. Hosana, Hosana, Hosana. Mari sekali lagi Hosana, 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 Hosana. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar terbu. Mari sekali lagi angkat kedua tanganmu, katakan layak dipuji, layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar terbunyi. Nama-Mu besar terbunyi. Mari sekali lagi katakan nama-Mu, nama-Mu besar terbunyi. Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Mari angkat suaramu dan sembah Dia. Sebab Engkau yang layak disembah. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, Engkaulah yang sungguh baik. Mari terus angkat suaramu, sembah Dia, naikkan syukurku. Terima kasih Tuhan, Engkau satu-satunya penolong kami. Kami mau tinggikan Engkau Yesus. Haleluya. Masyade, mari terus sembah Dia. Terima kasih Tuhan, Engkaulah yang sungguh baik Tuhan. Terima kasih Yesus, layak Engkau yang layak kami tinggikan Tuhan. Hosana bagi nama-Mu. Mari nikmati hadirat-Nya. Di dalam masyanda karaya raba-raba. Mari terus sembah Dia. Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Halo Shalom, salam damai sejahtera bagi Anda semua. Perkenalkan, saya Henny Kristianus, founder dari Yayasan Tangan Pengharapan dan juga founder dari Gereja JKI Impact Community Indonesia. Senang sekali atas anugerah Tuhan saya boleh melayani ibadah Natal di Maranatha TV Network. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya. Hari ini saya akan bicara tentang Immanuel, penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Seberapa penting penyertaan Tuhan bagi hidup Anda?
Saya belajar dari Nabi Musa, bagaimana Musa sangat menggantungkan diri kepada penyertaan Tuhan. Dalam Keluaran 33 ayat 15, berkatalah Musa kepadanya, "Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini." Ayat 16, "Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga kami, aku dengan umatmu ini, dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini." Keluaran 33 ayat 16, Musa berkata bahwa kasih karunia yang kita dapat dari Tuhan adalah penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Orang yang disertai dengan kasih karunia adalah orang-orang yang hidupnya disertai Tuhan. Bagi saya, penyertaan Tuhan sangat penting. Karena ketika Tuhan beserta dengan kita, disitulah kita tahu bahwa kita mendapat kasih karunia di matanya. Bahwa apa yang kita kerjakan itu berkenan kepada Dia. Kalau Tuhan tidak berkenan, saya percaya Tuhan juga tidak akan menyertai. Salah satu bukti bahwa Tuhan itu menyertai adalah Tuhan membuat apa yang kita kerjakan itu berhasil. Apa yang kita sentuh itu berkembang. Apa yang kita kerjakan itu berbuah atau berdampak, terutama bagi pekerjaan kerajaan sorga. Arti penyertaan Tuhan dalam hidup kita, yang pertama adalah kemenangan. Kemenangan yang Tuhan berikan seperti kepada Yosua, merupakan penyertaan Tuhan yang luar biasa. Bagaimana ketika Tuhan menyertai Musa, Musa membelah Laut Merah, dan ketika Tuhan menyertai Yosua, Yosua bisa membelah juga sungai. Tuhan itu menyertai mereka dengan tanda-tanda mujizat. Ada kemenangan-kemenangan yang Tuhan berikan di dalam setiap masalah hidup kita. Hidup bukannya tanpa masalah, tapi bagaimana penyertaan Tuhan membuat kita melihat bahwa Tuhan menyertai kita dengan kemenangan. Selalu ada pertolongan dan perlindungan Tuhan. Yesaya 43 ayat 2 berkata gini, "Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau." Di dalam hidup ini, mengikut Tuhan bukan berarti semuanya aman. Ikut Tuhan berarti selalu diberkati, selalu hoki. Tapi saya percaya bahwa di dalam mengikut Tuhan ada salib yang kita harus pikul, ada harga yang kita harus bayar. Tapi penyertaan Tuhan berarti ada perlindungan, ada tudung Tuhan, dan selalu tersedia pertolongan Tuhan yang gak pernah terlambat dalam hidup kita. Sekalipun kita melalui sungai-sungai, bicara soal masalah-masalah, kita tidak akan dihanyutkan, masalah tidak akan menghancurkan kita. Ketika kita berjalan melalui api, kita tidak akan dihanguskan. Mungkin kita ditipu orang, tapi gak akan sampai habis. Kita gak akan dibiarkan Tuhan. Kita tidak akan ditinggalkan Tuhan. Tangan Tuhan pasti tersedia untuk menopang hidup kita. Mazmur 37 ayat 23 berkata, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Ayat 24, apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak sebab Tuhan menopang tangannya. Kita mungkin jatuh, tapi tidak akan tergeletak. Dalam hidup ini, kita akan melewati banyak badai kehidupan, tapi Tuhan tidak akan pernah meninggalkan. Arti penyertaan Tuhan dalam hidup kita adalah ini. Ketika kita melewati badai kehidupan, ada kekuatan Tuhan yang menolong kita. Ketika kita harus melewati sungai-sungai, kita mungkin basah, tapi kita tidak dihanyutkan. Ketika kita harus lewatin api, kita mungkin kepanasan, tapi kita tidak akan dihanguskan. Waktu kita jatuh, pasti sakit, tapi tidak sampai tergeletak. Karena saya sangat mempercayai kesetiaan Tuhan dalam hidup kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Penyertaan Tuhanlah yang memampukan kita untuk bertahan melewati segala tantangan. Penyertaan Tuhanlah yang membuat kita selalu mampu menghadapi apapun ke depan. Pertolongan Tuhan yang selalu membuka jalan. Dan kita menjadi terheran-heran karena tidak pernah habis-habisnya kasih setia Tuhan. Dapatkah Anda bersaksi bahwa selama masa pandemi, penyertaan Tuhan begitu luar biasa? Yes, bisnis kita jadi slow. Yes, semuanya jadi pas-pasan. Tapi bukankah kita tidak pernah kekurangan? Semuanya karena kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan. Melebihi semua harta. Penyertaan Tuhan yang menjadi kekuatan kita.
Ibrani 13 ayat 5b sampai ke 6 berkata, "Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku?" Apakah Anda pernah ingin dicelakai orang? Apakah Anda pernah mau dijatuhkan orang? Mau dihancurkan? Apa yang Anda bangun ingin dijatuhkan dan dirusak orang? Saya melihat penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa. Bukannya kita tidak tersentuh, tapi Tuhan tidak membiarkan kita jatuh. Saya bersyukur ketika kita disertai Tuhan. Kita melihat perbuatan Tuhan yang sangat-sangat nyata, justru di tengah-tengah persoalan. Justru kekuatannya Tuhan dan penyertaannya menjadi sempurna di tengah badai kehidupan. Satu hal yang saya ingin tekankan, kita semua ingin disertai Tuhan. Tapi tahukah Anda, kalau Anda ingin mengalami penyertaan Tuhan, Anda harus memastikan Anda hidup dalam kebenaran. 1 Petrus 3 ayat ke-12 berkata gini, "Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat." Mazmur 37 ayat 39 sampai 40 berkata gini, "Orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Tuhan menolong mereka dan meluputkan mereka. Ia meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik dan menyelamatkan mereka sebab mereka berlindung padanya." Siapa sih yang tidak mau hidupnya disertai Tuhan? Siapa sih yang tidak mau kalau doa langsung Tuhan jawab? Tapi tahukah Anda bahwa Tuhan itu menyelamatkan orang-orang benar? Tuhan mendengarkan doa orang-orang benar. Kalau kita ingin hidup kita disertai Tuhan, pastikan kita hidup dalam kebenaran. Kita mau hidup jadi orang benar. Saya mau tutup dengan ini. Siapakah orang benar? Yehezkiel 18 ayat 5-7 menyampaikan ini. Kalau seseorang adalah orang benar dan ia melakukan keadilan dan kebenaran, dan ia tidak makan daging persembahan di atas gunung, atau tidak melihat kepada berhala-berhala kaum Israel, tidak mencemari istri sesamanya, dan tidak menghampiri perempuan waktu bercemar kain, tidak menindas orang lain, ia mengembalikan gadaian orang, tidak merampas apa-apa, memberi makan orang lapar, memberi pakaian kepada orang telanjang, ayat 8 dan 9, tidak memungut bunga uang atau mengambil riba, menjauhkan diri dari kecurangan, melakukan hukum yang benar di antara manusia dengan manusia, hidup menurut ketetapanku dan tetap mengikuti peraturanku dengan berlaku setia. Ialah orang benar dan ia pasti hidup. Demikianlah firman Tuhan Allah. Sangat jelas di sini definisi orang benar. Kalau kita ingin hidup disertai Tuhan, pastikan kita juga hidup dalam kebenaran. Selamat Natal, Tuhan menyertai. Sejak tahun 2007, Tangan Pengharapan telah menolong lebih dari 10.000 anak-anak pedalaman dalam pemberian makanan bergizi dan pendidikan. Saat ini, Tangan Pengharapan sedang membina lebih dari 5.000 anak di 76 centers yang tersebar di berbagai pelosok Indonesia. Mengadopsi dan memberikan beasiswa kepada anak-anak binaan terbaik dengan mimpi melahirkan 1.000 pemimpin yang takut akan Tuhan, cerdas, berintegritas, dan mencintai rakyat. Dengan harapan mereka akan menjadi pemimpin yang memajukan daerah mereka masing-masing dan tidak melupakan dari mana mereka berasal. Program-program utama Tangan Pengharapan: memberikan pendidikan gratis dengan mengirimkan guru pedalaman ke daerah pelosok yang menjadi senter Tangan Pengharapan, dan memberikan makanan bergizi bagi anak-anak binaan. Mengadopsi anak-anak binaan terbaik dari berbagai daerah di Indonesia yang harus memenuhi kriteria untuk menerima beasiswa penuh dari Tangan Pengharapan sejak di bangku SMP sampai dengan kuliah, yang memiliki standar dan aturan untuk meneruskan beasiswa di setiap tingkatannya.
melatih dan mendampingi masyarakat dalam mengelola sumber daya alam di bidang pertanian dan peternakan secara praktis, agar masyarakat mampu keluar dari kemiskinan. Memberikan pengobatan gratis di pedalaman NTT dengan mengunjungi desa dan dusun-dusun terpencil 2 kali seminggu dengan membawa dokter dan fasilitas farmasi. Mengumpulkan, mengelola, serta menyalurkan bantuan bagi korban bencana alam dan masyarakat yang terdampak pandemi. Terima kasih atas dukungan para partners dan donatur yang telah mendukung Tangan Pengharapan dalam menolong lebih banyak orang untuk hidup lebih baik. Tangan Pengharapan untuk masa depan yang lebih cerah bagi generasi bangsa. Shalom, saya Pendeta Yohanes Kristianus mengucapkan terima kasih untuk kesempatan yang diberikan Maranatha TV Network menyampaikan pesan Natal pada momen yang spesial ini. Tema yang saya mau sampaikan yaitu Beautiful Savior, Juru Selamat yang indah, penolong yang ajaib. Di dunia ini banyak nabi, banyak rasul, dan banyak orang hebat. Tapi cuma satu juru selamat yang ada di dunia ini, yaitu Yesus Kristus. Juru selamat artinya ahli keselamatan. Juru minum artinya ahli minum. Juru masak artinya ahli masak. Juru bicara artinya ahli berbicara. Sedangkan juru selamat artinya ahlinya keselamatan. Dan Yesuslah satu-satunya di dunia ini yang menjadi juru selamat. Karena tidak ada seorang pun datang kepada Bapa tanpa melalui Yesus. Kenapa Yesus disebut dengan Beautiful Savior, penolong yang ajaib? Yang pertama, karena Ia menyelamatkan waktu kita masih lemah. Roma pasal 5:6, karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Yang menarik, Tuhan menyelamatkan kita ketika kita masih lemah, tidak berdaya, ketika kita masih ada dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Ketika kita sedang tidak berdaya, Tuhan selalu memperhatikannya. Justru Tuhan itu selalu memperhatikan orang lemah, orang kecil, orang yang justru diabaikan. Itulah hati Tuhan menolong mereka yang terhilang. Itulah hati Tuhan untuk menolong mereka yang tidak berdaya. Bahkan Mazmur 10:17, keinginan orang-orang tertindas telah Kau dengar, ya Tuhan. Engkau menguatkan hati mereka. Engkau memasang telingamu untuk memberi keadilan kepada anak yatim dan kepada orang yang terinjak. Supaya tidak ada lagi seorang manusia di bumi yang berani menakut-nakuti. Tuhan selalu memasang telinganya kepada orang lemah dan tertindas. Ini kabar baik buat kita semua yang sedang lemah, tidak berdaya, sedang sakit, dalam keadaan kekurangan. Kita punya Beautiful Savior yang siap menolong dan membantu kita keluar dari kelemahan. Karena Tuhan itu gak jauh dari kita. Saking dekatnya, sebatas di dalam doa. Tuhan sebatas ada di dalam komunikasi kita, karena Dia ada dalam diri kita. Ketika kita berdoa, pasti Tuhan mendengarkan seruan kita. Saya teringat waktu kami mau mulai tapping outdoor, semua alat sudah terpasang dengan rapi, tinggal mulai jreng. Tanpa diduga, hujan turun, membuat elektronik kami kalau kami lanjutkan tapping akan rusak. Jadi kami ringkes barang dan kemudian kita tunggu sampai hujan berhenti. Tapi ditunggu 1 jam lebih, hujan tidak berhenti-berhenti. Bahkan semakin juga kuat air tercurah. Jadi kami mulai berdoa dan kami mulai putuskan untuk satu hati bersama-sama. Dan yang ajaib, ketika kita mulai berdoa dan bersatu hati, beberapa menit kemudian hujan tersingkirkan. Hujan berhenti, menunjukkan di sini bahwa Tuhan memperhatikan orang-orang yang berdoa. Tuhan itu memperhatikan orang-orang yang tidak berdaya. Bahkan sekalipun kita tidak punya kemampuan untuk menyelesaikan persoalan, Tuhan sanggup untuk mengerjakan yang jauh lebih besar daripada apa yang kita kerjakan dan pikirkan. Kalau Tuhan bisa menjawab doa kami, Tuhan yang sama juga bisa menjawab doa saudara. Kalau Tuhan bisa menolong kami, Tuhan yang sama juga bisa menolong saudara. Karena Dia adalah Tuhan yang sama, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Yang luar biasa. Tuhan Yesus adalah Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan, dilahirkan bukan di istana raja, tetapi di kandang domba. Bukan dibaringkan di spring bed,
tapi di palungan tempat makan hewan. Bukan dilahirkan di kota besar, tapi kota kecil bernama Bethlehem. Justru Tuhan ahlinya memakai orang-orang kecil seperti kita, seperti saudara, untuk dipakai menjadi alat kerajaannya. Sebagai contoh, Gideon dari anak terkecil, keluarga terkecil, suku terkecil, seorang pengecut, tapi Tuhan pilih menjadi pahlawan gagah perkasa yang bisa mengalahkan tentara Midian 135.000 orang banyaknya. Padahal jumlah tentara Gideon cuma 300 orang. Berarti satu tentara Gideon sanggup mengalahkan 450 tentara Midian. Membuktikan bahwa Tuhan selalu membela, mengasihi orang-orang yang lemah dan tidak berdaya bagi mereka yang mengandalkan beautiful Savior. Yang kedua, kenapa Yesus disebut dengan beautiful Savior? Karena ia menyelamatkan ketika kita masih berdosa. Roma 5:8, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Dia disebut beautiful Savior, penolong yang ajaib karena dia menyelamatkan kita ketika masih berdosa. Bukan pada waktu kita hidup benar, bukan pada waktu kita merasa suci, tapi justru dia menyelamatkan kita ketika kita dalam keadaan sangat tidak layak. Keselamatan tidak bisa dibeli. Bahkan untuk manusia menyelamatkan dirinya saja dari COVID-19 tidak mampu lakukan. Dan upah dosa adalah maut. Maut itu bukan cuma mati di kekekalan saja masuk neraka, tapi upah dosa itu membuat kita, mengakibatkan apa yang kita kerjakan tidak bisa berkembang. Bisnis kita macet, karir kita stuck, keluarga tidak bahagia. Bahkan kita bangun bisnis pun tidak jelas, tidak jalan. Puji Tuhan, kasih karunia Tuhan adalah hidup yang kekal. Jika kita hidup di dalam Tuhan, dosa tidak lagi berkuasa atas kita. Maka apapun yang kita kerjakan ada kasih karunia Tuhan yang mempermudah, memberdaya, dan bahkan menguatkan hidup kita. Ketika kita masih terikat dalam dosa, kita kepahitan, ada kabar baik. Dia beautiful Savior yang akan membebaskan kita dari dosa dan menolong kita keluar dari akar pahit dan kekecewaan. Dia sanggup memberikan hati yang baru kepada kita. Yang ketiga, kenapa Yesus disebut beautiful Savior, penolong yang agung? Karena ia menyelamatkan kita ketika kita masih jadi musuhnya Tuhan. Roma pasal 5 ayat 10, sebab jika kita ketika masih seteru itu artinya musuh, diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya. Melalui kematian Kristus, maka kita yang tadinya musuh Allah menjadi sahabat Allah. Kita yang tadinya punya jarak dengan Tuhan jadi mitranya Tuhan, jadi rekan sekerjanya Tuhan. Kalau di perjanjian lama hanya cuma imam, nabi, dan raja yang diurapi, yang cuma dipakai, yang cuma bisa mendengar suara Tuhan. Namun dalam perjanjian baru, setiap orang yang ditebus oleh Tuhan Yesus diurapi, bisa dipakai Tuhan secara luar biasa. Wow, yang menarik, memang kita ini gak bisa melakukan apa-apa tanpa Tuhan. Tetapi Tuhan tidak mau melakukan apa-apa tanpa kita. Setiap kali Tuhan mau bekerja di bumi, Dia selalu mau memakai manusia. Waktu Tuhan mau menyelamatkan manusia dari Arba, Dia pakai Nuh. Waktu Tuhan mau menyelamatkan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir, Tuhan pakai Musa. Waktu Tuhan mau menyelamatkan dari krisis pangan, Tuhan pakai Yusuf. Waktu Tuhan mau menyembuhkan orang sakit, Tuhan pakai rasul-rasul. Waktu Tuhan mau menyelamatkan teman kita, Tuhan pakai kita. Waktu Tuhan mau menyembuhkan orang sakit, Tuhan juga bisa pakai kita. Waktu Tuhan mau turun ke bumi, Tuhan pakai rahim Maria. Tujuan Tuhan datang ke bumi memang membawa damai. Tapi tujuan Tuhan menebus kita agar kita menjadi sahabat Tuhan, agar kita menjadi rekan sekerja Tuhan. Saya berdoa, saya percaya melalui pesan Natal ini, kita semua dipakai Tuhan, diurapi Tuhan untuk menolong banyak jiwa-jiwa mengalami Kristus dan punya kehidupan yang lebih baik di hari akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami terima. Biarlah kebenaran-Mu menambahkan nilai yang baik. Kebenaran-Mu mengubahkan kehidupan kami. Bahkan kebenaran-Mu menuntun kami dalam terang-Mu. Sehingga hari-hari yang kami lewati, kami gak perlu khawatir lagi. Sebab ketika Tuhan bersama kami akan melihat perkara yang gagah perkasa. Dan kebenaran-Mu akan memakai hidup kami untuk menjadi alat kerajaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita sudah diberkati. Sama-sama katakan, amin.
Shalom, saya Pendeta Yohanes Kristianus. Dan saya Henny Kristianus dari Impact Community Indonesia mengucapkan Merry Christmas and Happy New Year. Tuhan memberkati. Haleluya. Mari saudara siapkan hatimu, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus buat sukacita yang boleh Tuhan berikan bagi setiap kami Tuhan. Kayak percaya Tuhan hari ini terjadi pemulihan atas setiap keluarga demi keluarga. Dan biarlah Tuhan Yesus pada hari ini kami mendengarkan firman-Mu. Biar firman yang boleh kami dengarkan menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan. Dan terlebih lagi boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, kami siap Tuhan. Haleluya. Thank you Jesus. Haleluya. Mari saudara siapkan hatimu. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang. Mari angkat tanganmu, katakan penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Mari sekali lagi katakan penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai.
COVID telah sekian lama memporak-porandakan dunia, memisahkan, menghancurkan dan membinasakan, teror kematian yang ada di mana-mana, ketakutan yang menguasai pikiran, pembatasan sosial yang menghancurkan ekonomi, dan pengangguran di mana-mana. 2 warga Indonesia yang positif terinfeksi virus corona disebut telah melakukan kontak dengan warga negara. Positif virus corona di Indonesia tembus 200.000. Per hari ini terjadi penambahan 7.751 kasus baru. Pemerintah telah menetapkan COVID-19 sebagai jenis penyakit dengan faktor risiko yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Dan oleh karenanya pemerintah menetapkan status kedaruratan kesehatan masyarakat. Untuk mengatasi dampak wabah tersebut, saya telah memutuskan dalam rapat kabinet bahwa opsi yang kita pilih adalah pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Keluarga digoncang oleh kelaparan dan kehilangan sumber penghasilan. Iman kepercayaanku mulai goyah untuk Hada dan tidak menentu. Tapi udah hampir 10 tahun loh kamu kerja di situ, Mas. Bahkan sebelum kamu kenal aku. Anakmu ini butuh susu, butuh gizi yang baik. Mau gimana lagi dong, Ma? Memang hampir 75% karyawan itu dipecat, Ma. Kamu yang dulu nikahin aku, kamu bilang supaya aku nggak usah kerja. Sekarang nyatanya apa? Ma, kamu dipecat, Mas. Pasti akan ada jalan keluarnya. Apa jalan keluarnya? Berdoa. Gereja jadi tutup. Nih lihat, bro sudah mau habis, Mas. Makan apa? Hah? Makan batu. Pengangguran di mana-mana. Perusahaan tutup dan bangkrut. Roda kehidupan ekonomi berhenti seketika. Di mana Tuhan? Seakan-akan Tuhan tidak berdaya membiarkan diri kita mengalami kehancuran. Apakah Tuhan sedang berdiam diri? Pak, keluarga saya mau makan apa, Pak? Masa saya dipecat? Saya minta maaf, ini di luar dari kekuatan saya. Omset pun turun 200%. Terus saya mau ngegaji kamu gimana? Tolonglah, kasih saya kesempatan, Bukan masalah Pak. kesempatan. Kerja kamu bagus. COVID memang mempengaruhi semuanya. Halo. Iya, tadi Dedek langsung rebut HP Mama pas tahu kamu telepon. Papa berdoa terus di sana ya. Iya, Ma. Di sini aman kok. Kita pasti bakal cepat ngumpul lagi ya sekeluarga. Tuhan itu penyembuh yang ajaib loh, Pa. Pokoknya Mama di sini sama Dedek selalu doain Papa. Teman-teman gereja juga adain doa via Zoom setiap malam untuk kamu, Pa. Setiap hari kematian ada di mana-mana. Sirene ambulan tidak berhenti hingga liang lahat dan petugas pengubur jenazah bekerja 24 jam. Sudahkah Tuhan tidak peduli lihat kemusnahan ciptaannya? Enggak mungkin. Kakak aku tuh masih hidup. Kakak aku tuh masih ada. Mbak nggak bisa lihat langsung jenazah dari kakaknya. Mana. Enggak mungkin sus, enggak. Aku masih hidup. Enggak mungkin aku lihat. Enggak. Kakak masih hidup. Kakak aku masih hidup. Tuhan, di manakah Engkau? Kenapa Engkau meninggalkan aku? Habis binasa aku, Kau renggut sekelilingku, hingga aku Kau dan tak berdaya. Bukankah firman-Mu yang berkata, jika aku mengaku dosaku, maka Engkau Allah yang setia dan adil, yang akan mengampuni segala dosa-dosaku dan menyucikan aku dari segala kejahatanku. Di manakah Engkau?
Tuhan, sampai berapa lama lagi Engkau membiarkan aku? Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Ketika ini semua terjadi, sesungguhnya Tuhan tidak pernah berdiam diri. Tangannya bekerja menahan segala kekuatan musuh dan memulihkan segala sesuatu. Pandemi boleh terjadi, kegoncangan boleh terjadi, kehancuran ekonomi boleh merongrong kehidupan manusia. Kematian boleh di mana-mana, tetapi firman-Mu berkata bahwa kita hidup dan menerima kerajaan yang tak tergoncangkan. Apapun situasi, apapun keadaan, hidup di dalam percaya sepenuhnya dan terhubung dalam hadirat-Nya. Gereja boleh tutup, ibadah boleh dihentikan, tetapi hadirat-Nya tidak pernah terbatas. Sebab Dia yang berjalan dan berdiri di hadapan lawanku dan menghadang setiap lawanku. Jangan takut, Tuhan pulihkan. Tuhan pulihkan, Bapa pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu, Tuhan.
Shalom, selamat berjumpa kembali. Selamat merayakan Natal tahun 2021. Di tengah-tengah pandemi yang sekarang sudah mulai menurun dan benar-benar kita berdoa supaya tahun ini bisa selesai sehingga tahun depan kita bisa melihat sesuatu terobosan yang lebih lagi yang Tuhan kerjakan. Dan melalui Natal ini biarlah mari kita sama-sama merendahkan diri, kita boleh mendapatkan tuntunan yang lebih jelas lagi melalui kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus menuntun saudara dan saya semua yang ada juga di studio maupun yang di rumah kita masing-masing. Biarlah suasana sukacita, damai sejahtera dari sorga turun atas kita semua. Mari kita tundukkan kepala. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk hari ini Tuhan. Di hari Natal pada tanggal 25 Desember 2021. Kami bersukacita. Kami merayakan kelahiran Tuhan kami. Bukan hanya 2000 tahun yang lalu, tapi kami merayakan juga kelahiran Kristus dalam hidup kami masing-masing. Kelahiran baru kami. Dan juga kami merayakan untuk kedatangan-Mu Tuhan. Yang kedua kalinya Tuhan Yesus. Tuhan tolong kami, biarlah melalui tema besar yaitu Immanuel dan Natal ini yang membawa satu pertobatan bagi seluruh gerejamu, bahkan kota kami, bangsa-bangsa sampai ke Yerusalem. Sehingga terjadi satu tuaian besar boleh terjadi. Transformasi, pemulihan segala sesuatu boleh terjadi. Lewat Tuhan perubahan paradigma yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Biar melalui pesan Natal pada hari ini Roh Kudus mengurapi kami semua dengan pewahyuan hikmat-Mu. Semua hamba-hamba-Mu yang ada di tempat, di studio maupun di rumah kami masing-masing. Roh Kudus melawat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, urapi hamba-Mu juga. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu. Sehingga seluruh kebenaran firman yang disampaikan boleh menjadi rema. Tertanam dalam hati yang subur, berakar dengan kuat, bertumbuh dengan kuat, dan berbuah dengan berlipat kali ganda. 30, 60, bahkan 100 kali ganda. Buah yang matang bagi kerajaan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, kita yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu, mari kita baca dari Matius 1. Matius 1 ayatnya dari 18. Satu perikop ini. Judulnya memang kelahiran Yesus Kristus, tapi di sini tema besar kita Immanuel. Ya, Natal yang juga membawa satu pertobatan, perubahan paradigma dalam setiap kehidupan kita. Ayat 18 saya bacakan, Matius 1 ayat 18. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Ini baru bertunangan, sudah mengandung. Ya, sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya, ya, seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Kenapa Yusuf mengambil tindakan ini? Karena kok belum married udah hamil, tapi kalau dia keluar-keluar ini akan mencemarkan nama Maria. Tapi karena Yusuf orang yang tulus hati, dia coba secara diam-diam untuk menceraikan. Tetapi ayat 20, ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ayat 22, hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Nabi siapa ini? Nanti kita lihat. Ayat 23, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Tuhan menyertai kita. Immanuel artinya Tuhan menyertai kita. Ayat 24, sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Tetapi ayat 25, closingnya dikatakan dalam Matius 1 ayat 25, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki.
Dan Yusuf menamakan dia Yesus, artinya juru selamat. Haleluya, amin. Bapak Ibu, mari kita akan melihat secara detail apa yang menjadi tuntunan Tuhan melalui Immanuel, artinya Tuhan beserta dengan kita, menyertai kita, yang sehingga membawa satu perubahan paradigma, satu pertobatan besar dalam hidup kita. Dan apa yang kita lihat, yang kita baca tadi, ya, mengenai Yusuf dan Maria, kita akan mengambil, ya, hikmat yang Tuhan berikan. Apa yang menjadi kriterianya sehingga Immanuel ini layak, ya, dikatakan Yusuf dan Maria yang menerima kasih karunia Tuhan ini, ya, untuk menamakan Yesus juru selamat. Yang pertama, ini minimal ada 5. Dari tadi konteks yang kita baca, dari ayat-ayat yang kita baca, Matius 1 ayat 23 dikatakan di sini, Yusuf dan Maria adalah orang yang sungguh-sungguh mengerti visi dan misinya Tuhan. Kenapa? Karena mereka mengerti nubuatan oleh Nabi Yesaya. Nabi Yesaya itu ada 756 tahun sebelum Masehi. Kelahiran dari Tuhan Yesus 756 tahun kurang lebih. Ya. Jadi dia udah ngerti nih, karena waktu dia mau ambil keputusan itu kan malaikat Tuhan bicara, ya, seperti yang akan digenapi dalam perkataan para nabi. Nabi yang mana? Nabi Yesaya. Di mana kita baca konteks ini dalam Yesaya 7 ayat 14. Demikian firman Tuhan, ini benang merahnya. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Woi, dahsyat loh. 700 tahun sebelumnya, 750 tahun sebelumnya sudah dinubuatkan kedatangan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan juru selamat, sebagai Mesias. Dan ini puji Tuhan, Yusuf dan Maria adalah orang yang mengerti, memahami, mengerti visi dan misi daripada Bapa di sorga, sehingga dia mendapatkan kasih karunia itu, layak, ya, untuk Tuhan menyertai dia, Tuhan beserta dengan dia. Karena apa? Orang ini bukan orang yang sembarangan. Dia tahu nubuatan, semua orang juga tahu nubuatan itu, sebagian besar orang tahu, tapi belum tentu percaya, belum tentu mengerti. Nah, orang ini adalah orang yang mengerti, orang yang percaya, dan orang yang mau melakukan visi dan misi dari Tuhan sendiri, dari Bapa di sorga. Saudara, mari kita dari Natal ini, biarlah kita menjadi seperti Yusuf dan Maria, orang-orang yang mengerti nubuatan-nubuatan yang sudah disampaikan oleh para nabi tentang kedatangan Mesias, Raja Kemuliaan. Ya, yang pertama kemarin, yang 2000 tahun yang lalu, kemudian kelahiran dalam hidup kita lahir baru, terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nanti baru kedatangan Kristus yang kedua kalinya, ya, secara masa mendatang yang tidak lama lagi Tuhan akan segera datang. Nah, apakah saudara dan saya adalah orang yang mengerti visi dan misi daripada Tuhan dan mau, ya, mengerti, percaya? Ya, terus di sini nanti akan kita lihat tentu dari kitab Yesaya berikutnya, di dalam Yesaya 60 maupun di Yesaya 66 nanti berikutnya. Ini akan menjadi 2 sesi. Ini untuk Natal tanggal 25 dan tanggal 26 ya, besok. Ini akan diteruskan karena ini menjadi satu kesatuan. Ya. To be continue. Nah, itu yang pertama. Yusuf dan Maria adalah orang yang sungguh-sungguh mengerti dan visi dan misi dari Bapa di sorga, dan dia percaya, ya, sungguh-sungguh mengerti, dia percaya dan melakukan visi dan misi daripada Bapa di sorga. Walaupun itu 700 tahun yang lalu, dia nggak langsung, apa iya ya, kok jatuhnya ke saya kayak believe it or not gitu. Tapi dia orang yang ngerti dan dia mau melakukan. Ya, seperti sama juga 5 darah bijak, 5 darah bodoh. Dengan konteksnya dalam 10 pengintai itu,
Ya, dengan 2 pengintai. Yang 10 ini kan nggak mengerti, tahu, tapi dia tidak mengerti dan tidak percaya. Tapi yang 2 dia mengerti, Yosua dan Kaleb. Nah, Yusuf demikian dan Maria. Yang kedua, Yusuf dan Maria adalah orang yang tulus hatinya. Dikatakan di situ jelas sekali, tulus hatinya. Tulus tuh murni. Ya, tulus apa adanya, murni apa adanya, tulus dia. Enggak ada hati yang mereka-reka sesuatu yang buruk, apalagi yang buruk ya. Ya, tentunya dia berdasarkan tadi visi dan misi, dia percaya dan dia memiliki hati yang tulus, hati yang murni. Itu yang kedua, sehingga dia layak untuk menerima Tuhan menyertai dia. Immanuel. Ya. Orang yang tulus hatinya, orang yang murni hatinya yang bisa lihat Tuhan. Orang nggak tulus, orang nggak murni hatinya nggak bisa ngeliat Tuhan. Catat itu baik-baik, saudara. Kita harus bertobat. Kalau tahun-tahun yang lalu kita mungkin hatinya kurang tulus, kurang murni dalam mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, saudara, kita bertobat. Biar Natal ini sungguh-sungguh membawa satu pertobatan, sehingga Tuhan beserta dengan kita. Immanuel, Tuhan beserta dengan kita. Haleluya. Dan yang ketiga dikatakan, dia mendengar apa yang dikatakan Tuhan melalui perantaran malaikatnya. Peka untuk mendengar suara dari Tuhan. Nah, ini orang gak gampang loh. Dia mau kadang-kadang orang, wah, saya baru dapat satu video, cuman mungkin agak susah untuk dijadiin satu. Video ini lucu sekali. Ada satu kelompok orang berdoa di dalam satu rumah, bergandengan tangan. Tuhan, pakai kami semua, nyatakan Tuhan, Tuhan kemuliaan-Mu. Kasihani orang-orang yang miskin, pakai kami menjadi alat-Mu Tuhan Yesus. Semuanya. Tahu-tahu ada suara dari atas. Ya, kemudian rumah itu penuh dengan Shekinah glory, kemuliaan Tuhan. Wah, mereka langsung pada berlutut. Nah, Tuhan mulai bicara. Kalau Tuhan bilang, aku sudah mendengar doa kalian dan aku menjawab doa kalian. Iya Tuhan, apa yang harus kami lakukan Tuhan? Ya, apa yang harus kami lakukan Tuhan? Jual semua hartamu, ya, bagikan ke orang miskin. Nah, ini persis kan seperti anak muda yang kaya itu. Mulai pada melongo satu sama lain. Tuhan, apa nggak salah dengar nih? Coba ya saya lebih jelas lagi. Sebagian atau semua? Jual semua hartamu, bagikan ke orang miskin. Ikutlah aku. Langsung yang satu orang bilang, wah, ini rumah ada hantunya, dia bilang gitu. Rumah ada hantunya. Padahal itu kan suara Tuhan. Jelas firmannya ada gitu. Pada lari semuanya. Ya, coba ya, kita seringkali berdoa, Tuhan lawat Indonesia, pakai kami Tuhan. Begitu Tuhan berbicara, Tuhan pakai saya, utus Elia, utus Kris gitu kan. Nggak mau bayar harganya di situ. Ya, semaunya aja. Jadinya dia peka mendengarnya. Ya, peka, udah dengar nih suara Tuhan. Ya, tapi yang keempat ini yang paling penting, taat sepenuhnya. Taat sepenuh hati. Mau nggak lakukan? Bayar harganya. Yusuf bayar harganya untuk itu. Maria bayar harganya. Kalau waktu itu diperguncingkan, artinya, wah, kok udah hamil duluan? Itu bisa dirajam loh. Ya, konsekuensinya bisa dirajam itu. Berarti terjadi perzinahan. Ya, diusir paling enggak. Tapi saudara lihat di sini, di dalam kita mendengar suara Tuhan. Kalau Tuhan beserta dengan kita, kita memiliki hati yang tulus, kita mengerti visi Tuhan, kita memiliki hati yang tulus. Kemudian kita juga mau melakukan, peka mendengar dan mau taat melakukannya. Ya, maka Tuhan akan beserta dengan kita. Tapi kalau udah dengar dari Tuhan, kita udah dapat tuntunannya, waduh, susah nih, kita mulai jalanin lagi otak kita, pertimbangkan lagi, rugi saya. Saudara, maka itu gak akan terjadi. Itu perlunya pertobatan. Immanuel, Tuhan beserta kita. Tapi kita harus punya hati yang senantiasa bertobat. Kalau salah kita minta, Tuhan tolong saya gak mampu nih Tuhan. Oh, kok susah banget ya. Suruh jual seluruh harta, bagikan ke orang miskin, ikut aku. Sebetulnya itu bisa, itu luas lagi artiannya. Pengertian itu. Seringkali kita menangkap secara begitu saja,
ya, itu Tuhan akan bangun sesuatu yang baru. Yang lama sudah berlalu. Tuhan buka jalan raya. Ya. Padang pasir berubah jadi kebun buah-buahan. Jadi hutan belantara. Jadi di sini kita harus ngerti ya, tuntunan Tuhan yang makin spesifik. Tapi peka dan taat. Berani bayar harga nggak? Harus. Kalau enggak ya nggak jadi. Ya, nggak ada pertobatan, nggak berani bayar harga, ya nggak mungkin terjadi visi misi Tuhan dalam hidup saudara dan saya, dalam kehidupan gereja Tuhan. Di akhir zaman ini sudah selesai nih, sebentar lagi juga Tuhan akan segera datang. Ya, seperti anak muda yang kaya itu, wah, apalagi yang masih kurang Tuhan? Jual semua hartamu. Dia udah rasa sempurna, 10 perintah Tuhan, jangan membunuh, jangan berzina, hormati orang tuamu, sudah. Apalagi masih kurang? Jual semua hartamu, bagikan ke orang miskin, ikutlah aku. Gagal dia. Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Jadi orang boleh ngomong apa aja, nanti tesnya di situ. Ya, orang boleh doa. Begitu Tuhan ngomong, tidak berani bayar harga, hati kita masih melekat kepada harta kita, selesai. Nggak ada gunanya, nggak ada pertobatan, nggak bisa. Mimpi. Ya, taat sepenuhnya, bayar harga. Dan yang terakhir, poin yang kelima, dikatakan dia tidak bersetubuh. Ya, Yusuf dan Maria tidak bersetubuh, artinya menjaga kekudusan. Ini penting. Nggak mudah, khususnya malah ya anak-anak muda, ya orang-orang tua juga ada. Ya, kita harus menjaga senantiasa kekudusan. Ini seperti siapa? Yusuf bukan hanya Yusuf yang papanya atau suaminya Maria, papanya dari Tuhan Yesus. Tapi Yusuf juga yang saudara dibuang ya sama saudara-saudaranya. Yusuf yang anaknya Israel ya, yang akhirnya juga digoda sama tante Potifar, tapi dia bisa menjaga kekudusan yang dari Tuhan. Takut akan Tuhan. Ya, dia tidak mengikuti hawa nafsunya. Ya, tapi dia bisa melawan, dia bisa bayar harga untuk itu. Saudara, ini penting sekali Yusuf. Makanya juga bukan secara kebetulan loh, dia menjaga, namanya kok sama ya, Yusuf dengan Yusuf juga. Ya, dalam konteks perjanjian lamanya ada Nabi Yusuf. Ya, dan dia yang membawa satu penuaian, satu transformasi untuk seluruh dunia. Karena dia mengerti visi Tuhan juga. Dan Yusuf juga mengerti visi Tuhan. Tetap menjaga kekudusan. Ini penting saudara. Tetap menjaga kekudusan sampai akhirnya. Menjadi 5 darah yang bijaksana. Nah, biarlah pada pagi, siang hari ini, pada malam hari ini, pada hari ini tanggal 25 Desember, kita boleh terus merayakan Natal, tapi bukan sekedar merayakan kelahiran Kristus yang Immanuel. Artinya Tuhan beserta dengan kita, tapi harus membawa satu pertobatan, perubahan paradigma. Yang pertama, saudara dan saya harus memiliki Tuhan, mengerti visi dan misinya Tuhan. Yang kedua, kita harus memiliki hati yang tulus. Kalau ada hati yang gak tulus, minta ampun, bertobat. Dan yang ketiga, peka mendengar suara Roh Kudus. Peka. Keempat, taat. Kalau peka tapi nggak taat juga percuma. Dan yang terakhir, tetap menjaga kekudusan yang daripada Tuhan. Yang percaya, yang setuju katakan amin. Biarlah pada hari ini kita sungguh-sungguh boleh dengan sukacita dan kita boleh mendengar pujian, penyembahan semua ya, yang mengagungkan Tuhan kita. Dan besok kita akan ketemu kembali. Ya, dalam konteks di dalam masih Yesaya, Nabi Yesaya menubuatkan tentang kedatangan Kristus yang kedua. Yaitu bicara Natal yang kedua juga. Mari kita satukan hati. Ya, kita akan sama-sama berdoa. Kita mohon urapan dari Tuhan untuk Natal ini. Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus untuk hari ini Tuhan. Di tengah-tengah kami merayakan Natal bersama-sama. Immanuel, Tuhan beserta dengan kami. Dan biarlah Natal ini membawa satu pertobatan yang besar dalam hidup kami. Kami boleh memiliki
hati yang mengerti visi dan misi Kristus. Kami juga boleh memiliki hati yang tulus. Kami juga memiliki telinga yang mau mendengar, yang peka mendengar, dan memiliki hati yang taat sepenuhnya untuk melakukan kehendak Bapa. Bayar harganya. Dan yang kelima, kami boleh senantiasa menjaga kekudusan yang daripada Roh Kudus. Terima kasih Bapa, mampukan kami, urapi kami semua. Biar urapan Natal daripada Kristus, damai sejahtera daripada Tuhan Yesus turun atas kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Turun atas semua jemaat-Mu, turun atas semua gereja-gereja-Mu yang terus mempersatukan kami di akhir dari akhir zaman ini. Terima kasih Bapa, urapi kami. Besok kami juga akan terus melanjutkan sesi yang keduanya, apa yang menjadi kehendak-Mu dalam tuntunan kebenaran firman-Mu Tuhan ini. Terima kasih Roh Kudus, urapi semua, berkati kami sepanjang sisa tahun ini, bahkan untuk tahun 2022. Tuhan mengurapi, memberkati kami berlimpah-limpah dalam nama Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk hari yang indah ini Tuhan, penyertaan-Mu yang sungguh sempurna atas kami. Terima kasih untuk nafas kehidupan yang masih Engkau berikan, kesehatan, berkat-berkat yang terus Kau curahkan Tuhan, sehingga kami pada hari ini masih boleh merayakan hari kelahiran-Mu Tuhan Yesus, hari Natal yang membawa pertobatan. Bapa, kami percaya Tuhan Yesus Kristus, di acara ini Tuhan Yesus Kristus, banyak orang yang terberkati Tuhan Yesus Kristus, sehingga mereka Tuhan yang rindu akan Engkau Tuhan Yesus Kristus dapat mengenal Engkau Tuhan, mengakui Engkau Bapa sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pakai anak-anak-Mu lebih lagi Bapa untuk membawa mereka kepadamu Tuhan Yesus Kristus, sehingga di akhir zaman ini banyak orang yang diselamatkan Tuhan, banyak orang yang percaya dan mengakui Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh tim yang terlibat di dalam acara ini Tuhan Yesus Kristus, di acara Natal ini Bapa. Kami percaya Tuhan Kau akan memberkati mereka, Kau berikan damai sejahtera dan sukacita atas mereka Tuhan, sehingga mereka dapat membagikan sukacita itu dan damai sejahtera itu untuk orang-orang yang rindu akan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Engkau sungguh ajaib. Kami bangga mempunyai Bapa seperti Engkau. Bapa, kami juga berdoa untuk setiap firman yang sudah ditaburkan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau akan jadikan hati kami seperti tanah yang subur, sehingga firman itu dapat bertumbuh, berakar, dan berbuah lebat, sehingga kami pun dapat membagikan buah-buah itu untuk orang-orang yang merindukan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa Tuhan untuk hamba-hamba-Mu Tuhan, untuk Pak Didi dan Pak Linvi, Pak Jim dengan kedua wakilnya, Pak Niko dengan keempat wakilnya. Berkati hamba-hamba-Mu ini lebih lagi Tuhan Yesus Kristus, sehingga Tuhan mereka dapat menjadi berkat dimanapun mereka berada Tuhan. Berkati mereka dan seluruh keluarganya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemimpin-pemimpin bangsa kami Tuhan Yesus Kristus. Berkati mereka lebih lagi Tuhan. Berikan roh takut akan Engkau buat mereka, sehingga mereka dapat memimpin bangsa ini dengan takut akan Engkau, sehingga segala keputusan apapun yang diambil semuanya karena hikmat yang daripadamu. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa Tuhan, sebentar lagi tahun akan berganti Bapa. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi esok Tuhan. Satu yang kami percaya, bila kami berjalan bersama Engkau Tuhan, kami tidak boleh takut. Karena rancangan-Mu adalah rancangan yang penuh dengan damai sejahtera untuk masa depan yang penuh dengan harapan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami tahu Tuhan, kami mempunyai Bapa yang baik, Bapa yang ajaib, yang dahsyat seperti Engkau Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau akan selalu menyertai kami Tuhan, sehingga kami dapat menjaga iman kami sampai pada kesudahannya. Terima kasih Bapa yang baik, kami serahkan segalanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Segala hormat, pujian, kemuliaan kami kembalikan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat Natal untuk kita semua. Inilah saat yang kita tunggu-tunggu, di mana kita akan mengumumkan pemenang dari
Maranatha Gospel Music Festival 2.0. Maranatha Gospel Music Festival 2.0 ini adalah kelanjutan dari Maranatha Gospel Music Festival yang pernah diadakan di tahun 2020. Yesusku, terimalah anugerah Yesus namanya. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, untuk selamanya, sampai selamanya perkataanmu bertumbuh di hatiku. Jesus, I love you. Jesus, I love you. When the oceans rise and thunders roll, I will soar with you above the storm. United we stand in worship and pray. Nah, dari 11 peserta yang sudah berpartisipasi di Maranatha Gospel Music Festival 2.0 ini, kita sudah mendapatkan 3 pemenang. Juara ketiga adalah Tiara Caroline. Promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Sing all you people, the Lord Almighty praise. Sing every creature of God, come bless His name, for He is good, for He is good. Juara kedua adalah Simply Worship. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersonaklah serta katakan kebenaran. Lagi Kristus terang ajaib, kita surga berdua. Lagi Raja mulia. Dan juara pertama untuk Maranatha Gospel Music Festival 2.0 2021 adalah Maria Gabriela. Miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. 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 Here we are, as in olden days, happy golden days of the earth. Faithful friends who are dear to us, they gather near to us once. Selamat kepada seluruh pemenang dan terima kasih untuk semua peserta yang sudah berpartisipasi di Maranatha Gospel Music Festival 2.0. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita angkat kedua tangan kita siapkan hati kita untuk menerima berkat daripada Bapa. Jemaat yang kasih Tuhan, sahabat mempelai Kristus, biarlah kita boleh kembali kepada aktivitas kita masing-masing dalam sepanjang minggu ini, sepanjang minggu ke depan, dan menerima berkat daripada Bapa di surga, yaitu kebenaran, damai sejahtera dan sukacitanya, kasih dan kuasa yang sempurna daripada Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan, bimbingan, pertolongan, penghiburan oleh Roh Kudus akan selalu menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita dari orang-orang yang permai, dan bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya diberkati bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Selamat Natal, Tuhan Yesus berkati. Haleluya.
Amin.